Setelah kita berhasil menambahkan fasilitas untuk manage kategori, selanjutnya kita akan tambahkan fasilitas untuk memanage akun. Karena untuk saat ini, data user akun yang ada kita buat dalam database. Di sini kita bisa lakukan copy paste dari file yang sudah ada, yaitu post atau kategori. Tapi saya rasa untuk manage kategori lebih banyak memiliki kemiripan baik dalam logika program ataupun dalam desain UI seperti tabel dan juga form. Jadi kita akan copy saja controller dan view dari manage kategori. Karena di sidebar ini baru ada 3 link, jadi pertama-tama kita kembali ke editor, buka layout backend sidebar Blade PHP, kita duplikasi link kategori, ubah rutenya menjadi backend users index, dan keterangannya kita ganti menjadi users, ikonnya juga kita ganti misalnya menjadi FA users. Selanjutnya mari kita buka routes PHP, kita duplikasi saja rute dari manage kategori, dan kita ubah menjadi backend users, dan kita petakan ke backend users controller. Kemudian kita duplikasi saja file kategoris controller, dan ganti menjadi users controller. Di bagian atas, kita import namespace dari model user, hapus model post, kita ganti nama controllernya menjadi users controller. Kemudian kita seleksi semua kategori, setelah terseleksi semua, kita ganti menjadi user. Selanjutnya with post kita hilangkan, dan kita urutkan data berdasarkan nama user secara ascending. Selanjutnya kita seleksi kategoris, dan ganti menjadi users misalnya. Kemudian kita seleksi alamat redirect backend categories menjadi backend users. Di metode distro ini kita hilangkan pemanggilan perintah untuk update ID kategori. Dan variabel kategori juga kita ganti menjadi user. Oke, saya rasa cukup. Selanjutnya mari kita duplikasi folder view backend categories dan ganti menjadi users. Kita modifikasi mulai dari file index Blade PHP, seleksi semua keterangan categories, dan ganti menjadi users. Kemudian kita seleksi semua backend categories, dan kita ganti menjadi backend users. Lanjut dengan seleksi variabel categories, dan ganti menjadi users. Selanjutnya kita buka file tabel Blade PHP. Di dalam tabel ini kita akan menampilkan nama user, email, dan juga role.
Kemudian kita ganti variable categories menjadi users. Dan seleksi semua variable kategori. Kemudian ganti menjadi user. Kemudian kita seleksi semua rute backend categories dan ganti menjadi backend users. Di manage user ini, kita juga nanti pastikan ada satu default user dan perlu kita proteksi agar tidak bisa dihapus. Jadi di sini kita cek ID user dengan default user ID. Karena default user ID ini belum ada, jadi mari kita buka config cms.php dan kita definisikan array kunci dengan nama default user ID. Kemudian untuk nilainya, misalnya user dengan ID 1. Kembali ke tabel blade PHP. Dan di sini kita tampilkan nama user, email, dan untuk kolom role, untuk sementara kita kosongkan dulu. Sekarang kita lihat. Oke, semua data user sudah tampil di sini. Dan bisa Anda lihat, ada satu user yang tidak bisa dihapus. Ini nanti akan kita jadikan sebagai user admin. Oke, kita lanjutkan dengan tambah data user. Saat ini masih muncul error karena belum kita modifikasi file create blade php dan juga file form blade php. Jadi mari kita kembali ke editor dan kita buka file create blade php. Kita ganti semua keterangan kategoris menjadi users. Dan kategori menjadi user. Kemudian seleksi backend kategoris dan ganti menjadi backend users. Kemudian ganti variable kategori menjadi user dan atribut ID, meskipun sejauh ini tidak kita butuhkan, tapi kita ganti saja. Sekarang kita lakukan langkah yang sama untuk file edit blade php. Selanjutnya, mari kita lakukan modifikasi pada file form blade php. Kita seleksi inputan dengan nama title dan ganti menjadi name. Kemudian untuk slug kita ganti menjadi email. Kita duplikasi untuk form input lainnya. Kita seleksi dan ganti menjadi password. Dan ini kita ganti menjadi input password. Dan satu lagi inputan untuk password konfirmasi. Kita lihat. Masih ada error undefined kategori. Tapi kali ini di dalam file form blade php. Oh, ini seharusnya saya ganti menjadi user. Dan rutenya menjadi backend users index. Refresh lagi. Oke, sudah tidak ada error. Tapi password input tidak ada style sama sekali. Kita hilangkan null di parameter kedua. Refresh lagi. Oke, sekarang terlihat lebih baik. Kita coba lihat form saat edit. Oke, tidak ada masalah. Kita kembali ke editor. Dan sebelum kita lanjutkan membuat validasi form, di sini kita tidak memerlukan kode JavaScript. Jadi saya hapus saja file script blade php.
Dan kita hilangkan pemanggilan fungsi blade include di masing-masing file create blade PHP dan edit blade PHP. Di dalam users controller, kita telah memanggil form request, user store request, dan user update request untuk validasi data, dan untuk user delete request untuk otorisasi saat penghapusan data. Jadi mari kita buka terminal, dan kita buat ketiga file tadi. Mari kita awali dari user store request. Kita kembalikan nilai true di method authorize. Kemudian di dalam method rules, kita definisikan validation rules. Misalnya untuk name harus diisi. Dan untuk email juga harus diisi. Dan kita pastikan emailnya unik. Kemudian password juga harus diisi. Dan confirm ini artinya dia harus cocok dengan inputan password confirm. Sekarang kita coba. Oke, validasinya sudah muncul. Sekarang kita coba masukkan nama, email, dan untuk passwordnya saya coba untuk memasukkan nilai berbeda antara password dengan password confirm. Dan di sini muncul pesan bahwa password tidak cocok. Sekarang saya coba isi keduanya dengan nilai yang sama. Oke, sekarang berhasil disimpan. Sekarang kita coba edit. Kita coba ganti nama dan klik tombol update. Muncul pesan forbidden karena kita belum memodifikasi metode authorize di user update request. Jadi kita copy saja validation rule di user store request. Ini kita ganti menjadi true agar tidak ada pesan forbidden seperti tadi. Kemudian kita paste validation rule tadi. Dan kita perlu memodifikasi untuk validasi unik pada kolom email agar validasi ini tidak berlaku untuk data yang sedang diedit. Untuk parameter dari metode rute ini adalah placeholder dalam definisi rute. Sekarang refresh. Dan muncul error validasi karena kita tidak memasukkan password. Padahal saat edit data, mungkin saja kita hanya perlu mengubah inputan nama, email atau inputan lain, tapi tidak perlu mengubah password. Lalu bagaimana caranya? Caranya sangat gampang, kita buat saja agar password ini harus diisi jika password confirm kita isi. Ini tinggal kita ganti menjadi require with, dan tentukan nama kolom inputannya. Dalam hal ini adalah password confirm. Sekarang kita coba lagi. Oke, validasinya lolos meskipun passwordnya saya kosongkan. Dan data juga berhasil diupdate. Sekarang kita coba edit lagi. Dan kita kosongkan password, tapi isi password confirm. Nah, baru validasinya muncul. Dan sepertinya saya lupa satu validasi lagi untuk email ini. Jika kita coba dengan email yang tidak valid, validasi lolos dan email berhasil diupdate. Jadi di sini kita tambahkan validasi email dan tidak lupa kita juga tambahkan validasi ini di user store request. Kita coba lagi. Klik tombol update. Oke, email sekarang harus diisi dengan email yang valid.